Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Merdeka. Yang saya hormati Ketua Umum Organ Relawan Ganjarian Spartan, Mas Guntur Romli, beserta Sekretaris Jenderal Mas Dwi Kundoyo, dan seluruh pengurus serta anggota Ganjarian Spartan, serta para pimpinan organ-organ relawan lain yang hadir pada kesempatan ini. Narasumber yang saya hormati, Bung Roni Talapesi dan Mbak Anggraini, Melisa Anggraini, dan seluruh hadirin hadirat sekalian yang mohon maaf kalau tidak saya sebutkan satu persatu namanya. Pertama, saya ingin menyampaikan permohonan maaf lebih dulu bahwa pada kesempatan diskusi ini saya tidak bisa hadir secara offline bersama dengan teman-teman sekalian di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Pranowo, Jalan Diponegoro 72, Jakarta Pusat, karena pada hari dan jam yang sama saya masih bertugas di Jawa Timur untuk kepentingan konsolidasi pemenangan Mas Ganjar Pranowo. Saya mengucapkan selamat datang bagi teman-teman, saudara-saudara, ibu bapak sekalian yang baru pertama kali mengunjungi, datang dan berdiskusi di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Pranowo ini. Dan tempat ini memang kami dedikasikan tempat untuk para pimpinan-pimpinan dan anggota organ relawan berkumpul, bertemu dengan kami untuk bersilaturahmi, berdiskusi, memikirkan strategi bagaimana cara memenangkan Mas Ganjar Pranowo di dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Pada hari ini kegiatan dimaksud dilaksanakan oleh organ relawan Ganjarian Spartan dengan menyelenggarakan dan melaksanakan satu diskusi publik yang diberi tajuk Ganjarian Talk, yang mengambil topik bernyali berani dari Soekarno hingga Ganjar Pranowo untuk keadilan bagi orang kecil. Tema ini sangat menarik untuk kita diskusikan bersama teman-teman sekalian, karena Ganjar Pranowo adalah figur calon presiden yang memiliki otentisitas, baik dari sisi kapasitas, kapabilitas, dan juga rekam jejak perjuangan, dan memiliki komitmen ideologis untuk melanjutkan semangat dan api perjuangan presiden-presiden terdahulu yang pernah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam hal ini adalah Presiden Soekarno sebagai peletak dasar kemerdekaan dan pembangunan nasional bangsa Indonesia, yang kemudian dilanjutkan api perjuangannya oleh Ibu Megawati Soekarno Putri saat menjadi Presiden Republik Indonesia kelima, dan kemudian dikonkretisasi dalam bentuk pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo sejak tahun 2014 yang lalu, dan insya Allah akan berakhir di tahun 2024 yang akan datang. Mas Ganjar Pranowo adalah calon presiden yang akan melanjutkan dan mengakselerasi kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh Presiden Soekarno, Presiden Megawati, dan juga Presiden Joko Widodo. Diskusi ini akan mengambil topik khusus mengenai bagaimana janji keadilan yang dituangkan dalam sila keadilan, dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu diwujudkan tidak hanya pada dimensi hukum, tetapi juga dimensi ekonomi. Dan oleh karena itu, para narasumber yang hadir pada kesempatan diskusi ini, saya kira akan banyak memberikan perspektif kepada kita bagaimana semangat perjuangan hukum untuk keadilan bagi wong cilik, bagi kaum marhen, bagi kaum duafa, itu benar-benar sesuatu yang nyata di negara hukum Pancasila ini. Teman-teman sekalian, kita akan melaksanakan dan mengikuti proses demokrasi pemilihan presiden 2024 ini, di mana era digitalisasi, era Internet of Things itu telah menjadi bagian dari proses demokrasi di banyak negara. Jadi dengan demikian, demokrasi digital ini tidak hanya bisa kita gunakan
di dalam ruang-ruang terbatas seperti di ruang diskusi di Rumah Aspirasi ini, tetapi bagaimana caranya pesan-pesan moral, pesan-pesan kebangsaan, dan pesan-pesan semangat kemenangan bagi Mas Ganjar Pranowo itu bisa disebarkan ke seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan bahkan di luar negeri, di mana warga negara Indonesia terutama yang memiliki hak pilih juga bisa satu frekuensi, satu persepsi di dalam mendukung Mas Ganjar Pranowo. Sehingga oleh karena itu, marilah kita manfaatkan gadget atau handphone yang kita miliki ini untuk menyebarkan pesan-pesan kebaikan, pesan-pesan kebangsaan, dan pesan-pesan lain yang kita anggap dapat memberikan dukungan positif bagi upaya kita bersama mengantarkan Mas Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8. Gunakanlah medsos Anda, Instagram Anda, YouTube Anda, TikTok Anda untuk disebarkan ke berbagai kalangan yang mengabarkan Mas Ganjar lah calon Presiden Republik Indonesia ke-8 yang akan melanjutkan keberanian dan nyali yang dimiliki oleh Presiden Soekarno, keteguhan dalam sikap oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, dan konkretisasi pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo. Akhirnya, atas nama Ketua Tim Koordinasi Pemenangan Relawan Ganjar Pranowo, saya mengucapkan selamat berdiskusi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa akan senantiasa memberikan berkat dan bimbingan kepada kita semua agar ketulusan kita dalam berjuang mengantarkan Mas Ganjar Pranowo mendapatkan berkah dan kekuatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Barusan kita mendengarkan sambutan dari Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Mahfud MD. Jadi secara menyeluruh kita menyaksikan bagaimana Ketua Tim Pemenangan ini memberikan semangat kepada Ganjar Spartan. Dan saya berharap bahwa semangat yang dimiliki oleh Ketua Tim Pemenangan ini bisa kita ambil sisi positifnya, bisa kita bersama-sama untuk memperjuangkan Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD agar di pemilu 2024 nanti mereka bisa menang dalam pemilu ini. Saudara, untuk mencapai kemenangan tentunya dibutuhkan kerja keras. Untuk mencapai hasil yang maksimal dibutuhkan kerjasama antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, saya berharap bahwa relawan Ganjar di mana saja kalian berada, mari kita bersama-sama menyuarakan kebaikan, mengkampanyekan kebaikan atau mensosialisasikan kebaikan yang dimiliki dari Bapak Ganjar Pranowo dan juga Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Kita tentunya berkeinginan agar Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD ini bisa menang satu kali putaran di pemilu 2024 nanti. Jika keinginan kita bisa tercapai, maka hal yang kita lakukan adalah bekerja keras, bergandeng tangan, terus menyuarakan, terus mensosialisasikan tentang Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD ke masyarakat yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dalam beberapa menit ke depan, saya ingin menyajikan cuplikan-cuplikan video juga yang berkaitan dengan Bapak Ganjar Pranowo ke hadapan pemirsa sekalian, dan saya berharap bahwa cuplikan-cuplikan video ini bisa menginspirasikan kita, bisa memotivasi diri kita agar rasa semangat bisa terus tumbuh dalam diri kita untuk mengkampanyekan Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD.
Sekali lagi saya garis bawahi bahwa mereka ini adalah orang-orang yang baik, dan mari kita sosialisasi, kita kampanyekan mereka dengan cara-cara yang baik. Mari kita simak bersama-sama. 2024 tumbangkan PDIP. Itulah komentar yang sering saya nemu ya di postingan saya. Emang sih kayak sederhana gitu. Intinya orang-orang ini tuh pengen aja PDIP kalah 2024. Komentar ini jadi semacam ungkapan public distrust ke pejabat PDIP yang ngawur dalam bernegara. Misal deh, Harun Masiku, Juliari Batubara, atau bisa juga tuh Pak Ganjar soal isu Wadas, Kendeng, dan lain sebagainya. Nah, komentar anti PDIP itu tadi muncul karena orang-orang ini dicap nggak pantas mimpin negara. Cuman kok rasanya nggak adil aja ya kalau dipukul rata. Gini deh, misal ada orang yang bilang 2024 tumbangkan PDIP cuman karena Ganjar nggak pro lingkungan. Ini yang kurang tepat. Kenapa? Karena nggak semua tokoh yang mengorbit dari PDIP itu anti-environmentalis. Misal, Bupati Banyumas Purwokerto. Beliau ini adalah PDIP, tapi peduli kok soal lingkungan. Bahkan kebijakan penanganan sampahnya banyak dijadiin percontohan yang bukan cuma di Indonesia, tapi tingkatnya internasional, men. Gila nggak tuh? Terus lagi, kalau ada orang yang bilang bubarkan PDIP cuman karena nggak suka sama Bu Mega, saya malah berharapnya PDI dan Bu Mega ini tetap eksis sih. Gini wes, dimana ada tokoh ketua partai yang orang bilang bisa melihara boneka yang sampai bonekanya bisa jalan sendiri? Kayaknya belum ada deh selain PDIP. Saya pengen ya PDIP ini terus ada walaupun harus jadi oposisi. Dan justru sepertinya cuma PDI yang bisa bikin orkestrasi demokrasi yang epik kayak pas eranya Presiden SBY. Saya kira pikiran seperti ini perlu disebarluaskan deh, biar masyarakat Indonesia ini lebih rasional dan gak baperan dalam berdemokrasi. Gimana menurut kalian? Saya yakin dengan tegas menyatakan bahwa Mas Ganjar masih bisa memenangkan pemilihan presiden di tahun 2024 karena kami yakin bahwa disitulah letak esensi dari berdemokrasi, di mana ada koalisi besar dan koalisi yang mendukung salah satu calon kandidat dengan satu calon kandidat yang lain. Dan saya yakin sekali Mas Ganjar dengan arif dan bijaksana menyatakan dengan statementnya menghormati keputusan Golkar dan PAN untuk bergabung dengan Prabowo. Dan saya melihat statement beliau mengatakan bahwa itu adalah pilihan politik yang harus kita hormati. Sungguh bijaksana seorang Mas Ganjar menyatakan seperti itu. Dan kalau kita melihat data Pilpres di tahun 2014, di mana Pak Jokowi yang berpasangan dengan Pak JK waktu itu dikeroyok rame-rame yang memasangkan atau menyandingkan Pak Prabowo dengan Hatta Rajasa waktu itu, apa yang terjadi? 2014, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dikeroyok oleh berbagai macam partai masih bisa menang pada pemilu 2014, di mana Bapak Presiden Jokowi dan Bapak JK menjadi wakil presiden waktu itu. Dan catat sekali lagi, untuk tahun 2024 ini berulang lagi seperti pemilu di tahun 2014 dan pemenangnya adalah Mas Ganjar Pranowo. Banyak ya? Kamu kelas berapa? Oh 3. Ya. Siap mundur. Adik. Mundur dipoto lagi. Dari situ ya. 1, 2, 3. Oke, makasih ya. Terus saya senang banget sih, karena kan biasanya lihat tuh cuma di TV doang, jadi sekarang lihat secara langsung tuh. Ganteng. Baik. Semoga kedepannya lebih baik lagi, bisa membuat Indonesia lebih maju dan bisa jadi presiden. Bisa menjadi presiden. Pak Ganjar sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan untuk semua relawan dan pendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Sahabat-sahabat, beberapa hari yang lalu kita melihat Presiden Jokowi mengundang 3 calon presiden untuk makan bersama di istana.
Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies datang memenuhi undangan itu. Apa agenda Pak Jokowi di balik undangan makan bareng itu, kita tidak tahu persis. Tetapi saya menangkap bahwa Pak Jokowi sedang ingin menciptakan suasana sejuk di tengah-tengah masyarakat. Ini loh, Pilpres itu harus adem ayem, gitu. Calon-calonnya saja duduk bareng dan makan bareng. Masa pendukungnya harus gontok-gontokan. Atau mungkin Pak Jokowi sudah mendapatkan informasi dari anak buahnya di lapangan bahwa menjelang pemilihan presiden 2024 nanti ini suhu politik di Indonesia mulai menghangat. Karenanya beliau berkepentingan untuk memunculkan di depan media, di depan masyarakat bahwa nih calon-calonnya baik-baik saja, akur-akur saja bisa makan bareng. Gitu. Nah, yang menarik bukan soal saat makan, tetapi saat 3 calon presiden ini meninggalkan meja makan. Memberikan keterangan di depan para wartawan. Pak Prabowo menyatakan soal menu di meja makan. Dari soto sampai cumi-cumi. 2 calon yang lain, Pak Ganjar dan Pak Anies, menyampaikan hal yang sama. Soal yang substansial, soal apa? Soal netralitas. Bagaimana kedua calon ini menyatakan bahwa netralitas itu menjadi sesuatu yang penting terhadap proses demokrasi yang sedang tumbuh di Indonesia. Netralitas menjadi sesuatu penentu apakah presiden dan wakil presiden yang terpilih nanti mendapat legitimasi atau tidak dari masyarakat. Kenapa Pak Prabowo lebih tertarik membahas soal cumi-cumi dan soto ketimbang bicara soal netralitas? Karena mungkin Pak Prabowo adalah pihak yang diuntungkan oleh ketidaknetralan yang muncul nanti. Nah, yang menariknya lagi di sini adalah soal sikap Jokowi yang kita lihat, yang kita saksikan sangat absurd. Ada ketidakseragaman antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Menanggapi isu netralitas, dia mengatakan akan bersikap netral. Bahkan di depan para PJS, kepala daerah, dia menegaskan bahwa PJS harus netral. Bahkan menyampaikan kalau tidak netral ada sanksi pemecatan. Tapi di satu sisi, pada hari yang sama ketika 2 calon presiden nih, Pak Ganjar dan Pak Anies, bicara soal netralitas, pada hari yang sama viral kita mendapatkan berita, salah satu wakil menteri desa justru sedang mengkampanye, menggalang dukungan supaya orang yang hadir di situ memberi dukungan kepada Gibran. Tidak lama berselang kita juga mendapatkan informasi bahwa ketika Jokowi berkunjung ke Bali, beliau bertemu relawan dan berbicara soal dukungan kepada Gibran. Nah, ini sesuatu yang absurd. Ada ketidaksamaan antara perkataan dan perbuatan. Di depan media ngomong soal netralitas, seragam berbicara soal pentingnya netralitas. Tetapi di balik itu menggerakkan jejaring kekuasaannya untuk memberikan dukungan kepada Gibran. Saya orang yang memang pesimis kalau Jokowi bisa berbuat netral. Kenapa? Ya, Gibran ini adalah kepanjangan tangan Jokowi. Jadi nggak mungkin kita berharap banyak bahwa Jokowi akan bersifat netral. Dia pasti akan habis-habisan mendukung Gibran. Karena Gibran adalah kepanjangan tangannya, kepanjangan tangan ambisinya. Jadi nonsen. Tetapi kita bisa melakukan sesuatu supaya kemudian proses demokrasi ini berjalan baik, alat-alat dan lembaga negara berjalan di relnya, netral, sesuai aturan dan sesuai undang-undang. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan kontrol yang maksimal kepada mereka. Jangan pernah takut jika ada intimidasi, ditemukan aparat dan lembaga negara menjadi relawan, menjadi juru kampanye bagi calon tertentu. Buka. Kita punya alat, kita punya mata, kita punya telinga. Manfaatkan, laporkan. Jangan takut. Rakyat harus kita didik untuk tidak takut berbicara. Untuk apa? Untuk bangsa dan negara.
Sekali lagi saya meminta kepada pendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud, jangan pernah takut untuk bersuara. Jika kita menemukan adanya indikasi ketidaknetralan dari aparat negara, lawan, laporkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arsjad Rasjid jawab tentang Sri Mulyani bakal gabung tim pemenangan Ganjar Mahfud. Ramai berita Menteri Keuangan bergabung ke TPN Gama. Arsjad mengatakan TPN Ganjar Mahfud selalu terbuka. Bertambahnya dukungan untuk Ganjar adalah hal yang positif. Sri Mulyani memang dekat dengan Mahfud MD. Keduanya memiliki rekam jejak bagus di Kabinet Indonesia Maju. Sri Mulyani juga ungkap Mahfud MD adalah pribadi yang jujur, kerja keras, amanah demi keadilan bangsa. Sri Mulyani dan Pak Bas juga sedang kecewa dengan keadaan saat ini. Nepotisme ugal-ugalan dianggap untuk kepentingan keluarga. Hal ini membuat Sri Mulyani dan Pak Bas bergabung ke tim Ganjar. Dampak dari nepotisme menimbulkan ketidakadilan akibat penguasaan informasi dan akses oleh beberapa pihak saja. Padahal seharusnya terdapat transparansi dalam partisipasi. Jadi baper. Sekarang banyak yang baper soalnya. Pemilunya belum mulai, koalisinya udah bubar. Itu nggak, Gus, saya nggak nyebut nama loh. Itu. Nah, tapi Gus Dur nggak kayak gitu. Gus Dur dengan segala kekosmopolitannya selalu kembali pada akarnya, dan itu yang menurut saya sangat menarik. Hari ini kita dijejali oleh begitu banyak identitas-identitas, terutama ya menjelang pemilu, selalu begitu. Yang digunakan adalah sentimen identitas, sentimen primordial, sentimen sektarian. Bahkan ketika mereka sedang bicara soal kebangsaan, bahkan ketika mereka sedang pakai label kebangsaan, tapi yang dijual tetap sektarian, yang dijual tetap sentimen primordial, identitas-identitas perseorangan, identitas-identitas kelompok. Sehingga banyak orang-orang yang kemudian ketakutan. Saya ingat 2019, buat saya itu yang terjadi. Bagaimana pemilu kemudian digunakan sebagai ajang untuk meraih emosi. Kita kami sumpah pemuda ojo utur sakleme dhewe dimen NKRI tentram adem ayem kerto raharjo. Oke guys, dalam muatan video tadi kita sudah menyimak bersama-sama, kita sudah menyaksikan bagaimana keseruan-keseruan yang dilakukan oleh para pendukung Ganjar Pranowo ini. Namun ada beberapa informasi penting yang disampaikan oleh Ketua Pemenangan Ganjar maupun oleh netizen terkait dengan Bapak Ganjar Pranowo ini. Saya berharap agar cuplikan-cuplikan video tadi bisa memotivasi diri kita untuk lebih bersemangat dalam mengkampanyekan Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud agar mereka berdua ini bisa menang di pemilu 2024 nanti. Tentu ini adalah harapan kita semua, harapan dari relawan Ganjar, harapan dari para pendukung Ganjar di mana saja kita berada. Dengan demikian, jangan pernah bosan untuk menyebarkan kebaikan yang dimiliki oleh Bapak Ganjar
dan juga Bapak Mahfud. Sosialisasikanlah tentang rekam jejak dari Bapak Ganjar Pranowo dan juga Bapak Profesor Dr. Mahfud MD kepada masyarakat yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jangan pernah bosan, jangan pernah menyerah, karena jika kita berkehendak agar Ganjar Mahfud bisa menang di pemilu 2024 nanti, maka dari sekarang kita harus lebih semangat lagi. Karena waktu kita tinggal sedikit, jadi saya berharap kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk terus mensosialisasikan tentang Ganjar Mahfud agar informasi tentang Ganjar Mahfud ini bisa sampai ke seluruh pelosok di negeri ini. Semoga saja informasi-informasi ini bisa berguna bagi kita semua. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah. Kepada relawan Ganjar, kepada para pendukung Ganjar di mana saja kalian berada, mari kita bergandeng tangan bersama-sama, kita bersuara bersama-sama, sharekan video ini di link media sosial kalian, agar semakin banyak orang yang mengetahui informasi tentang Ganjar Pranowo dan juga Bapak Profesor Dr. Mahfud MD.